Om Swastiastu. Halo, selamat malam. Terima kasih karena telah mau bergabung di room Zoom meeting ini dalam rangkaian sesi wawancara. Sebelum kita masuk ke sesi wawancara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Gusti Ayongi Tekinanti. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Adapun tujuan saya melakukan wawancara ini adalah untuk memperoleh sejumlah data yang saya perlukan untuk melengkapi penelitian saya mengenai penggunaan Flip Classroom Model pada pembelajaran bahasa Inggris. Saya akan memberikan sejumlah pertanyaan dan Anda dapat menjawab sesuai dengan perspektif pribadi Anda. Saya harap kita bisa saling membantu. Baiklah, untuk Saudari Indri, terima kasih karena telah berkenan menjadi narasumber pada wawancara saya hari ini. Untuk Saudari Indri, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lumadi Indri Purami, biasa dipanggil Indri. Kalau boleh tahu, Indri kelas berapa sekarang dan sekolah di mana? Saya sekarang kelas 12 SMA dan saya sekolah di SMA Negeri 1 Gianyar. Nah, karena Indri kelas 12 jurusan IPA, pastinya Indri mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris. Apakah benar? Benar, Kak. Oke, seperti yang kita tahu, bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Jadi, sudah menjadi mata pelajaran umum. Iya sih, Kak. Dari SD, SMP, SMA, sampai sekarang saya selalu dapat mata pelajaran bahasa Inggris, Kak. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Nah, karena Saudari Indri sudah mendapatkan pelajaran bahasa Inggris dari SD, SMP, dan SMA, dan sampai sekarang, jadi kita tahu bahwa di bahasa Inggris ada 4 skill yang harus ditekankan. Nah, fokus ke salah satu skill yaitu speaking atau berbicara. Pertanyaan saya, menurut kamu, apakah berbicara itu susah? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya? Iya, Kak. Di beberapa mata pelajaran di beberapa mata pelajaran saya masih biasa, Kak, pada saat berbicara. Mungkin karena memakai bahasa Indonesia, jadi lancar-lancar aja bahasanya. Namun terkadang juga sedikit gugup sih, Kak, tapi speaking di bahasa Inggris cukup sulit menurut saya, Kak. Jadi ketika dapat pelajaran bahasa Inggris, saya jarang berani untuk berbicara karena pengucapan setiap kata dalam bahasa Inggris itu susah, Kak, lumayan susah menurut saya. Dan saya belum begitu menguasai banyak vocabulary dari bahasa Inggris, jadi speaking in English too challenging, Kak, menurut saya. Ya, benar sekali. Jadi speaking atau berbicara memang skill yang dibutuhkan dalam belajar bahasa dan speaking juga challenging. Nah, apalagi bahasa Inggris merupakan bahasa asing bagi kita orang Indonesia. Pertanyaan saya yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan berbicara tentunya harus ada modal pembelajaran yang baik. Nah, untuk Saudari Indri, apakah Anda tahu istilah salah satu model pembelajaran yaitu Flip Classroom? Tahu, Kak. Boleh diceritakan apa yang Anda ketahui tentang Flip Classroom model tersebut? Sebenarnya saya nggak tahu banyak sih, Kak. Yang saya tahu tentang flipped classroom itu merupakan salah satu model pembelajaran yang kelasnya terbalik gitu, Kak. Jadi guru saya pernah mengajar saya dengan metode ini. Yang saya ingat kegiatannya itu kayak sebelum belajar di kelas, siswa mempelajari materi terlebih dahulu di rumah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian setelah itu barulah kami belajar atau mendiskusikannya di dalam kelas. Jadi kayak kelas terbalik gitu loh, Kak. Oke, jadi Gitu, Kak. Saudari Indri sudah pernah menggunakan secara langsung dan merasakan secara langsung mengenai Flip Classroom model. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut kamu, apakah penggunaan model pembelajaran kelas terbalik atau Flip Classroom itu menyenangkan? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya? Oke, Kak. Jadi dari perspektif saya, penggunaan model pembelajaran terbalik atau flip
classroom itu menyenangkan, Kak, sangat menyenangkan. Karena sudut pandang saya yaitu sebelum ke kelas sudah diinstruksikan untuk belajar di rumah sesuai dengan materi yang dikasih Kak oleh guru tersebut. Jadi kadang dikasih sumber bacaan atau kadang dikasih video edukasi. Penggunaan teknologinya lumayan apa ya? Lumayan membantu dalam proses pembelajaran Kak, gitu. Nah, jadi belajar menggunakan Flipped Classroom itu asik menurut Saudara Indi. Nah, selain itu, apakah penggunaan Flipped Classroom model tersebut dapat memotivasi kemauan belajar kamu? Tentu Kak, tentu iya. Karena Flipped Classroom itu menurut saya asik dan lumayan seru loh Kak. Jadi saya bersemangat untuk mengikuti proses pembelajarannya. Pernah juga saya tidak masuk sekolah karena ada halangan, karena gurunya pakai Flipped Classroom. Guru saya membuatkan suatu video mengenai apa yang diajarkan di hari itu dan diberikan kepada saya dan juga teman-teman yang lain yang tidak masuk kelas pada hari itu, Kak. Jadi Flipped Classroom itu cukup membantu saya sih, Kak. Oke, selain itu, adakah hal-hal yang kurang mengenakan atau kurang menyenangkan dari penggunaan model kelas terbalik atau Flipped Classroom model tersebut? Mungkin bisa diceritakan? Untuk pengalaman buruk belum ada sih, Kak. Tapi mungkin kesulitannya pasti ada ya kan. Misalnya saat pertama kali diterapkan Flipped Classroom itu selalu lumayan susah untuk beradaptasi di awal-awal masa pembelajaran tersebut. Susah juga di saat belajar mandiri di rumah, Kak. Saya harus mencari sumber pembelajaran tambahan. Tapi lumayan membingungkan juga karena harus searching internet gitu. Karena mungkin guru juga mendapatkan tantangan untuk memilihkan materi pembelajaran yang tepat untuk para siswa gitu loh, Kak. Itu sih menurut saya, Kak. Oke, walaupun banyak efek positifnya, kamu juga merasakan sedikit kesulitan. Nah, menurut kamu, apakah kesulitan dalam pengimplementasian Flipped Classroom yang kamu alami tersebut ada solusi khususnya atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan? Di awal memang kesulitannya ada, Pak, pastinya, Kak. Tapi lambat laun saya mulai terbiasa dan malah senang dengan kegiatannya, Kak. Saya bebas mencari apa namanya tambah-tambahan materi di internet, menonton video dan mencari hal-hal yang saya ingin tahu. Jadi menurut saya pribadi kesulitannya itu masih bisa dihandle, Kak. Dan sekarang guru memberikan materi yang tepat. Kegiatan pembelajaran dengan Flipped Classroom menurut saya sih sangat efisien, Kak. Oke, menurut kamu, apakah hal positif yang kamu rasakan berdampak pada kemauan berbicara kamu, khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris? Mungkin bisa diceritakan? Kebetulan sekali, Kak. Guru yang menerapkan model pembelajaran kelas terbalik adalah salah satu guru honorer yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi fokus pada speaking skill, Kak. Ini menurut pandangan pribadi saya sendiri ya, Kak. Penggunaan Flipped Classroom itu meningkatkan kepercayaan diri di kelas khususnya untuk teman-teman dan untuk guru juga gitu Kak. Jadi khususnya pada saat saya harus speak up atau berbicara itu sangat perlu sangat dilatih gitu loh Kak. Oke, menurut kamu faktor apakah yang paling mendorong kamu dalam upaya meningkatkan speaking skill dalam proses pembelajaran menggunakan Flipped Classroom? Karena lumayan banyak hal positif yang saya rasakan selama proses pembelajaran, mungkin saya merasa lebih tenang, santai, dan lebih bisa enjoy to learning. Kami membahas materi yang telah kami pelajari di rumah. Itu bagusnya. Jadi
saya lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapat maupun bertanya tentang hal yang kurang saya pahami gitu. Nah, baik, masuk ke pertanyaan berikutnya. Mmm, jadi faktor, kenyamanan ya, lebih tepatnya mungkin ada faktor lain, bisa diceritakan? Untuk faktor lain, faktor lain yang saya rasakan itu saya lebih termotivasi karena saya ingin tahu, eee, apa peningkatan saya gitu loh, Kak. Jelasnya itu termotivasi. Kadang saya, suka mencari materi-materi pembelajaran di internet, membaca atau menonton video di berbagai sumber karena termotivasi. Dengan itu secara tidak sadar, mau bikin lebih pendidikan. Apakah penggunaan Flip Classroom mampu meningkatkan kemampuan bersosialisasi kamu? Untuk kemampuan bersosialisasi sih tentunya iya, Kak. Karena, seperti yang telah saya jelaskan tadi, saya merasa lebih pede saat berbicara, termotivasi. Jadi, saat saya berinteraksi secara aktif dengan teman-teman saya di kelas, itu, saya merasa lebih pede, Kak. Dengan itu saya bisa saling sharing pengetahuan, bisa saling bertanya, dan juga membantu menjawab terkait dengan materi yang telah atau belum kita kuasai. Karena makin percaya diri untuk speak up, maka hubungan baik dengan teman di kelas ataupun dengan guru juga semakin membaik sih, Kak. Oke, pertanyaan terakhir, apa saja aspek-aspek dalam speaking skill yang bertambah setelah belajar bahasa Inggris menggunakan Flip Classroom model? Bisa diceritakan? Dari pengalaman pribadi saya sih, pengaruhnya terletak pada apa ya, Kak, pelatihan pengucapan pada setiap kata dalam bahasa Inggris. Kemudian intonasi pada saat berbicara, pemulihan kata, struktur kalimat, serta cara penyampaiannya. Karena di rumah atau di luar kelas, saya dapat berlatih baik mandiri atau dengan teman, kemudian di dalam kelas juga aktif dalam kegiatan diskusi, baik dari diri saya sendiri maupun teman-teman dan guru, semuanya bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga sebenarnya kemampuan berbicara atau speaking skill kami sih dapat meningkat dengan adanya kelas terbalik ini. Dan saya sendiri cukup merasakan perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya Flip Classroom tersebut, Kak. Yang dulunya saya kesulitan dan malu ketika berbicara atau tidak pede, sekarang lumayan berani untuk speak up dan pede dalam berbicara, gitu, Kak. Baik, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan, menurut perspektif Anda, penggunaan Flip Classroom model dapat meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, hal tersebut juga berdampak bagi kemampuan bersosialisasi. Jadi berdasarkan pengalaman nyata, Saudari Indri juga merasakan sulitnya beradaptasi di awal dan juga mampu membiasakan diri terkait dengan penggunaan model pembelajaran kelas terbalik. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya serta penjelasan yang telah Anda berikan. Terima kasih juga karena telah meluangkan waktunya dan turut berkontribusi dalam kegiatan wawancara ini. Jadi semua data yang Saudari Indri berikan sangat membantu saya dalam pengoleksian data yang akan saya olah untuk tugas akhir saya nantinya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Saudari Indri bisa meninggalkan room Zoom ini. Terima kasih banyak.